kamu pernah bilang bahwa kalau pengen suaranya bagus, latihan sampai gila dan makan kertas. Sedangkan aku bisa sampai malam mikirin, hampir mau nangis. Ya, so aku kayak, ngapain gue pikirin, mereka nggak mikirin gue gitu. Iya. Solekmu bukan kurang cukup, hatimu bukan kurang hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, yang di pabrik-pabrik, teman-teman pekerja, teman-teman buruh, kami doakan semoga diberi kesehatan. Yang di desa-desa, kaum tani, perkebunan, seluruhnya, doa kami juga sama, semoga hasil bumi terus melimpah. Tidak lupa para pedagang kecil, pedagang kaki lima, pedagang pasar tradisional, semoga dagangannya laris, halal dan penuh keberkahan. Kembali lagi bersama kami di podcast Mas Mansuri. Podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara dan menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of voiceless. Teman-teman sekalian, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, salah satu wanita yang suaranya sangat saya suka. Dia cukup mengagetkan publik melalui salah satu aplikasi. Kita sapa langsung Brigita Meliala. Apa kabar dia? Apa kabar? Baik sekali. Sehat ya? Sehat banget. Akhirnya gimana? bisa sehat. Akhirnya baru bisa ketemu langsung gitu. Yes. Senang suka suara kamu, suka banget suara kamu dan akhirnya bisa ketemu langsung. Terima kasih sudah hadir di podcast Mas Mansuri. Terima kasih sudah mengundang aku di sini. Sekarang makin sibuk ya? Ya lumayan lah, dari pandemi ini kan yang biasanya cuman gabut di rumah, ada kerjaan sekarang. Beberapa kali saya sempat ngikuti mulai akhir-akhir ini mulai sering collab dengan artis, sering diundang TV. Gimana sih ceritanya gitu? Ya karena puji Tuhan aku dapat kesempatan bisa diundang ke contohnya awalnya kayaknya Rumpi pertama kali. Rumpi ya. Dan itu semenjak itu membuka banyak jalan lainnya untuk diundang ke TV-TV lain. Apalagi yang viral nggak cuma satu gitu sepertinya. Jadinya kesempatan untuk diundang ke tempat-tempat lain sama collab-collab juga makin banyak. Gitu. Nah ceritanya gimana bisa viral? Dan viralnya di mana gitu? Awalnya viral. Sebenarnya aku nggak tahu sih yang mana sebenarnya yang gede, tapi mungkin yang paling banyak diomongin orang dari teman-teman aku juga bilang Odading sebenarnya. Oh awal mulanya Odading. Itu Odading, dimana aku dikenal katanya suka nyanyiin orang ngomong. Oke. Nah sebenarnya yang lucunya dari situ, aku sebenarnya udah bikin video kayak gitu tuh udah beberapa kali di TikTok dan lumayan dapet respon yang positif. Sampai akhirnya aku ngikutin Odading ini di repost akun-akun kayak Dagelan, Vokatif. Nah itu mulai awal mula dari segala. Iya. Jadi bermula dari Odading. Kalau nggak salah ini di TikTok ya? Yes, betul di TikTok. TikTok memang fenomena sih. TikTok sampai aku sendiri nyari penyanyi di TikTok sekarang. Gimana ceritanya buat TikTok? Awalnya kan agak malas katanya. Iya betul. Awalnya aku sama sih sebenarnya kayak orang-orang di luar sana yang skeptis. Kita tuh skeptis, ini apa sih TikTok? Apalagi awalnya TikTok itu yang jadi face of TikToknya itu Bowo, anak-anak musically gitu kan. Yes. Nah itu kan kita ngeliatnya kayak, ih apa sih anak-anak yang megang kamera gitu kan. Kayak apa sih gitu kan. Terus lambat laun orang mulai main TikTok karena bosan, pandemi, lalala. Aku masih skeptis. Kayak aduh gue nggak bisa nih nyanyi
depan kamera kayak aduh gue nggak bisa, muka gue nggak fix gitu, muka gue tuh nggak cakep cuy gitu. Kayak sekarang mungkin ya udahlah gitu. Nah tapi pada akhirnya aku karena pandemi terus PSBB lagi, PSBB yang kedua, dan semua acara-acara aku, semua plan aku selama pandemi yang masih punya masih punya kesempatan untuk bertahan ya, ditiadakan, diundur lagi, bener-bener nggak ngapa-ngapain. Aku udah kayak ya udah sih mendingan lo TikTok aja nggak sih. Akhirnya download TikTok juga. Coba aja lah, coba dulu. bulan apa itu? Gitu. Agustus, 28 Agustus kayaknya 2020 baru berarti. Yes, betul. Belum. Git, kalau aku baru pertama download TikTok, terus keluar Gita waktu itu kalau saya nggak salah, dan ini aku share ke teman-teman di grup grup ya, itu Gita collab sama Megan. Oh iya. Di atas seingatku tertulis kearifan lokal gitu. Iya betul. Jadi itu kan sebenarnya intro ya kalau nggak salah ya. Intronya Megan tapi kamu masuk dengan bahasa apa ya? Iya, kayaknya dia tuh kayak bikin beat biasa, terus dia bilang kayak calling out all singers gitu, make your own chorus atau make your own apa. Dan aku sebenarnya kayak lah kok ini ampar-ampar pisang banget nih. Ya udahlah coba. Akhirnya bener-bener kayak ya ampun, gue deh cover 10 juta lagu, ternyata yang works adalah nge-cover ampar-ampar pisang gitu ya. Oke, baik itu gitu. Justru yang membuat kamu lebih dikenal. Salah satunya itu ya. Itu permulaan aku gitu. Okay. Aku sebenarnya lebih tepatnya aku di situ mulai ngerasa wah, aku followers aku masih 5.000 waktu itu TikTok. Kayak siapa nggak ada lah yang kenal aku di saat itu. Sekarang juga kayaknya nggak ada yang kenal. Tapi kayak, kayak dulu tuh kayak baru mulai TikTok, followers juga masih 5.000. Tapi aku semenjak cover ampar-ampar pisang itu tiba-tiba 500.000 sendiri yang nonton. Wow. So aku langsung kayak wah fix ini TikTok nyari yang unik. Yes. Dari situlah kamu mencoba menggali. Iya betul. Salah satunya Odading. Benar-benar. Kebetulan Odading hari ini rilis ya di podcast Mas Mansuri hari ini. Kemarin beberapa hari yang lalu sempat datang. Kepikiran nggak sih Git kalau konten kamu itu sampai ada yang 16 juta view? Pernah nggak kebayang bahwa sekian banyak orang di Republik ini melihat kamu gitu? Gak kebayang lah pasti kan, gak ada yang kayak hari ini kayaknya gue bakal 20 juta dia nonton video gue, kayaknya nggak ada pun yang mikir kayak gitu. Sebenarnya lebih ke arah gila ya, orang-orang tuh bener-bener ngelihat video lu sampai akhir, kayak menghargai keunikan lu gitu di TikTok. Kayak, dan TikTok tuh sangat-sangat besar gitu loh jangkauannya, kayak nggak ada yang nyangka. Betul. TikTok tuh bisa ngeraih orang yang kayak rasanya kayak di pelosok jauh dari Jakarta, benua lain gitu, tapi kok bisa dijangkau dengan hanya aplikasi TikTok gitu. Betul. Keren banget sih. Ya memang kondisi pandemi apalagi ya, Yes. kita lebih didekatkan, yang jauh didekatkan oleh satu aplikasi. Dan TikTok ini menurutku sih fenomenal ya. Kalau kamu sendiri ngerasa TikTok ini berjasa banget nggak sih? Wow, berjasa banget lah. Aku hidupku tuh kayak dari hitam ke putih gitu loh. Ganti kayak cuman telapak tangan, tak udah gara-gara TikTok berubah banget. Tapi sebenarnya sebelumnya kamu memang kerja keras untuk, kalau saya nggak salah ya, ini nggak ada di pertanyaan, nggak ada di skrip, aku mau gali yang aku kepoin terhadap Gita. Bener, kamu pernah bilang bahwa kalau pengen suaranya bagus, latihan sampai gila dan makan kertas. Oh, itu iklan sebenarnya. Itu iklan ya. Itu iklan soft selling gitu kan. Sekarang kan lagi zaman ya soft selling. Iya, itu aku memang. Tapi sorry, latihan sampai gila itu benar. Betul, itu betul latihan nanti. Ya artinya nggak otomatis TikTok itu bukan karena itu kan, karena memang latihan sampai gila. Karena nggak ada yang instan. Iya. Nggak ada yang instan, pasti semuanya berawal kayak memang kelihatannya kayak ya effortless ya, kelihatannya seperti itu, tapi semuanya itu kan ada pengalamannya gitu loh. Kok pasti. sampai gila maksudnya gimana? Sebenarnya gimana kayak singkatnya adalah misalnya kita mau menguasai satu lagu. Ini case-nya penyanyi ya. Misalnya kita menguasai satu lagu, misalnya lagunya Mariah Carey gitu. Memang kita nggak bisa seperti Mariah Carey, tapi memang penyanyi itu pengennya
tekniknya itu kayak Mariah Carey. Yes. Tapi kita sebagai penyanyi harus mencari warna kita sendiri Yes. supaya udah kayak Mariah Carey tapi dengan gaya penyanyi kayak gaya Gita nih. Iya. Nah itu memang harus latihan. Latihannya sampai gila tuh dalam arti bukan latihannya kayak 10 jam latihan nyanyi tuh enggak, tapi latihan di mana perbanyak panggung, menguasai panggungnya, terus habis itu menguasai teknik yang sebenarnya itu di luar zona nyaman tenggorokan kita, gitu kan. Itu semua butuh latihan kan. Maksud aku tuh latihan sampai gila tuh kayak gila di usahanya, bukan kayak gila 10 jam latihan gitu kan. No. Apalagi makan kertas. Apalagi makan kertas. Tidak. Ya ini aku lihat sendiri sih di TikToknya Gita yang latihan sampai gila. Karena begini Git, aku kan udah ketemu mungkin bisa jadi ratusan atau ribuan penyanyi ya di negeri ini, mau yang top atau yang baru mulai. Aku melihat memang benar siapapun yang besar saat ini itu pasti kerja kerasnya luar biasa. Dan aku rasa Gita punya potensi ke arah itu sih sebenarnya kalau memang mau tetap kerja keras sampai gila tadi. Saya contohkan mungkin siapa si Unmesh ya. Unmesh tuh dia berjuang sendiri datangi orang-orang sebelum terkenal. Memang sampai gila juga kalau aku melihat banyak sekali yang kuat karena memang gitu. Dan salah satu yang membuat aku tertarik untuk ngundang Gita di podcast Mas Mansuri adalah ingin membagi pengalaman gilanya itu sejauh mana sih sebenarnya. Menarik. Nah, Git, kalau sudah banyak viral, sudah dikenal banyak orang, terpacu nggak, tertantang nggak? Aku harus bikin konten apa ya gitu? Jujur, sebenarnya gimana ya? Karena viral, justru itu menjadi tantangan buat aku. Karena kan orang ya kita semua tahu kalau yang viral adalah yang cepat naik tapi juga cepat turun gitu kan. Jadi sebenarnya itu lebih PR untuk aku. Terus apa nih Git? Abis ini lo mau ngapain? Lo mau jadi produk viral atau lo mau jadi Gita yang lo build image-nya dari dulu adalah sebagai penyanyi gitu, yang udah manggung gitu, bikin karya sendiri. Nah, betul kata Om tadi, pasti punya. Aku pas sekarang masih punya keinginan besar untuk endingnya untuk menciptakan sesuatu, menciptakan konten original. Dan pasti konten-konten di TikTok akan tetap jalan. Pernah stuck nggak sih? Aku buat apa ya? Bingung nih, pernah nggak? Jujur aku sebenarnya beberapa minggu lalu aku stuck karena lebih stuck bukan ke arah mau bikin konten apa ya, tapi lebih ke arah gue lagi capek nih, kayak gue lagi butuh waktu sendiri nih kayaknya nih. Kayak lepas dari yuk kita bikin apa yuk gitu. Bukan karena habis setelah diundang-undang banyak enggak lah, aku bersyukur banget jujur. Kayak itu udah rezeki banget gitu. Aku nggak kayak capek, lebih capek ke arah yuk kita istirahat yuk kayak kamu udah kerja sepanjang ini ya istirahat lah, kayak kasih seminggu habis itu kita lanjut lagi. Oke. Biar orang penasaran juga maksudnya gitu. Kalau ada yang penasaran, kalau ada, ya mungkin ada ya. Git, kalau orang tua tahu nggak sih kamu viral gini? Oh tahu. Terus kalau kamu udah jadi seleb katakanlah, minimal di medsos, bagaimana tanggapan mereka? Sebenarnya mereka tuh kayak gimana ya? Kalau orang tua tuh biasanya gila ya, bapak ini udah kerja sana sini susah kali cari duit gitu. Kan aku dari keluarga Sumatera ya, susah kali cari duit, tapi giliran kamu nyanyi nggak jelas gitu dapat 20 juta misalnya. So kayak ya gimana ya Pak, kayak Pak tolong banget nih Pak gitu kan. Kayak ya gimana dong, salah saya ya bukan dong gitu. Tapi papa dan mama aku mereka support banget sih. Mereka udah tahu aku memang nyanyi. Tapi mereka membiarkan aku, ya udah terserah lo mau gimana gitu, tunjukin lo nyanyi. Sendiri ya? Aku nentuin pilihan aku sendiri, tapi mereka support banget sih. Support mereka itu sih yang bikin aku jadi semakin kayak ya banyak orang yang nggak disupport orang tuanya. Jadi aku mau memanfaatkan di mana orang tua aku nggak ganggu banget gitu tentang mimpi aku gitu. Itu aja udah bersyukur banget.
dulu diarahkan nggak sama orang tua untuk sekolah harus begini, nanti cita-citanya harus begini, keinginan orang tua itu ada nggak? Intervensi itu ada nggak dari kecil? Aduh, keluarga aku tuh sebenarnya ya kayak orang tuh nganggapnya aku orang-orang lomba kan, suka lomba nyanyi gitu. Enggak, nyokap mama sama papa aku tuh bukan yang kayak ayo kita les nyanyi, les apa gitu, terus lomba sini tuh enggak sama sekali. Kayak orang tua aku tuh kayak mereka cuma ada doang gitu, mereka supportnya tuh ya udah terserah lu gitu mau ngapain gitu ya. Mereka juga sebenarnya nggak tahu mereka mau ngapain gitu sebenarnya, tapi yang lucunya adalah mereka nggak sama kayak orang tua lainnya, yang penting lulus dulu kuliahnya. Terus habis itu setelah lulus kuliah mana pacarnya, gitu lah yang basic gitu. Kayak nggak ada kamu harus ini tuh nggak. Tapi pernah. Udah pernah ditanya mana pacarnya gitu? Wah, mereka menentang banget sih jujur. Oh. Karena mereka tuh ini standarnya tinggi. Nggak tahu kenapa deh, kayak standar tuh tinggi. Nggak tahu ya, mungkin itu ego orang tua ya, pasti ada lah. Ya namanya orang tua pasti pengen anaknya. Iya pasti. Tapi mereka tuh nggak open. Aku yang sedihnya kayak bukan sedihnya sih, lebih ke arah beda gitu. Kayak biasanya kan aku ngeliat teman-teman aku udah kenalan papanya sama pacarnya, ini enggak, beda. Mereka tuh kayak malu-malu gitu. Yang nggak mau ketemu gitu. Mereka itu siapa? Orang tua aku sama misalnya kayak pacar kakak aku, mereka nggak mau ketemu gitu. Gitu. Kayak jual mahal. Kalau pacarnya kita mau ketemu mungkin? No comment. No comment. Udah punya belum sih? Sekarang enggak. Oh sekarang belum. Belum. Tipe pria yang bagaimana sih yang kita suka itu? Yang jago nyanyi juga kah? Yang main musik is a plus. Kalau main musik lebih bagus. Sebenarnya yang paling penting itu adalah mereka tahu maunya apa. Karena aku suka orang yang bisa diajak ngobrol, dimana mereka nggak perlu mempertanyakan hidup mereka ke aku gitu, kayak gimana ya baiknya aku gini-gini. Misalnya kayak diskusi iya, tapi mereka sebenarnya udah tahu nih jalannya mau kemana gitu. Aku suka orang yang visioner sih sebenarnya lebih tepatnya. Git, aku balik lagi ke TikTok gitu. Aku masih mau kulik TikTokmu. Sebelum ke TikTok personalnya Gita. Bulan Juli itu kalau nggak salah pemerintah sempat sempat menganggap bahwa TikTok itu nggak mendidik gitu ya. TikTok itu banyak yang mungkin ada yang pornografi mungkin, sehingga sempat diblokir ya oleh pemerintah Indonesia, walaupun itu nggak lama. Kalau itu terjadi katakanlah, kalau itu terjadi, kamu nyesel nggak sih, susah nggak sih, apa yang kamu minta untuk kreator TikTok atau untuk pemerintah gitu? Mungkin karena aku nggak ada di bulan Juli itu di TikTok. Belum ya. Jadi aku kayak ya mungkin hidup gue nggak akan segila ini kalau misalnya TikTok diblokir dan tidak ada di Indonesia. Mungkin kalau aku jadi konten kreator bulan Juli, aku pasti kayak gimana dong. Gimana dong. Tapi memang ini terus ya gitu. Handphone itu TikTok terus yang dilihat? Enggak. Aku? Enggak sih. Atau kalau malas ya udahlah lepas aja gitu. Tapi balasin satu-satu enggak sih? Aku balas. Aku lumayan sering membalas komen-komen teman-teman karena ya seru aja gitu, asik ngelihat mereka komen-komen kan dari manapun ya, orang dari manapun komen kita. Iya, kayak ada yang mengapresiasi tapi ada juga yang mengapresiasi komen mereka, itu kan bonding. Iya. Tapi banyak juga kritik pasti ya. Betul, pasti dong. Bagaimana kita nanggepin kritik mereka di komen? Awal-awal karena kan aku kan balik lagi ya, viral ini tuh pasti banyak banget orang yang kaget mungkin, atau banyak orang yang kayak siapa nih orang gitu, soan gitu. Awalnya mental breakdown, kayak pasti keluarga teman-teman aku ngelihat aku kayak sedih lah pastilah, karena ya kan gue cuma mau nyanyi, kenapa sih kok orang kayak dikritisi banget ya gitu. Tapi aku pernah lihat ada orang yang ngomong kayak mereka aja nggak mikir, kenapa lo harus mikirin omongan mereka. So aku langsung kayak wow, bener juga, bener banget dong, kayak
mereka kayak cuman tek send dah, terus mereka balik ke pekerjaan mereka gitu. Sedangkan aku bisa sampai malam mikirin, hampir mau nangis. Ya, so kayak ngapain gue pikirin, mereka aja nggak mikirin gue gitu. Iya. Kayak menarik juga gitu. Banyak teman-teman baru di TikTok, benar Yap, gitu. betul. Dan itu justru lebih dekat dari teman-teman sebelumnya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Mungkin di Ada pandemi batasan. ini, Oh, mungkin iya. di pandemi ini aku jadi lebih sering ketemu teman-teman TikTok. Seru nggak? Oh, seru banget sih, seru banget. Karena kan aku biasanya ketemu teman-teman yang sama-sama penyanyi itu ya di lingkungan kampus lah atau lingkungan aku ngeband gitu. Tapi kalau di TikTok kan bener-bener kita ketemu ya karena bernyanyi. Lebih luas, Gitu. betul. Iya, jadi wah menarik banget sih. Kayak kita ketemu, yuk kita bikin konten gitu. Terus gimana lo kok, apalagi kan enak kalau kita ngobrol sama orang yang mempunyai keresahan yang sama, mempunyai kesukaan yang sama, jadi lebih nyambung lah istilahnya. Ada tempat curhat yang sama ya. Betul. Oke. Siapa yang paling dekat di TikTok? Gitu. TikTok nyanyi ya. Iya, nyanyi. Aku paling deket sama Jebung. Oh, kalau cowok? Cowok sama Rifki. Rifki. Menarik Iya. perhatianmu nggak? Rifki udah punya pacar. Wajar ya. Tapi Rifki baik banget sih, Oke. banget deh. Punya potensi lah ya untuk. Baik banget. Aku yakin mereka semua bisa besar. Aku yakin banget. Punya potensi untuk deketin kita lah ya gitu. Enggak sih sebenarnya. Enggak ya? Kayaknya nggak mikir sampai situ deh. Enggak. Gitanya. Aku enggak, Enggak kita ya? cuma teman. Tapi kok merah gitu kayaknya. Jangan bikin cerita nih. Masih. Oke. Jangan bikin cerita, Om. Oke, Git. Siapa penyanyi yang menginspirasi Gita? Aku suka John Mayer. Oh, Terus aku suka Tulus. Tulus. Oke. Selain Tulus mungkin cewek? Aku suka Yura. Yura. Oke. Udah pernah komunikasi sama mereka? Belum. Pengen? Mau lah, mau banget. Mau banget. Kalau cuman komunikasi nanti aku kasih nomornya. Ya, dicatat ya. Git, kenapa kamu inspirasi mereka? Kenapa mereka inspirasi aku? Ah. Karena dari lirik dan lagu yang mereka ciptakan tuh nyentuh aku banget sih. Lirik-lirik yang model gimana sih yang kamu suka? Aku tuh sebenarnya nggak begitu puitis. Oke. Tapi aku suka mainin kata. Oke. Aku nggak puitis tapi aku suka mainin kata. Dan itu yang dilakukan Tulus. Iya. Aku jadi kayak gila, Tulus tuh bisa nyampaikan pesan tapi dengan cara yang berbeda dan nggak sulit untuk kita pahami. Kadang kan ada orang yang puitis bikin lagu tapi sampai bikin kita kayak Bingung apa nih? maksudnya? Kita harus ngulang 20 kali sampai kita tahu Baru pesannya. tahu. Tapi kalau Tulus tuh bisa aja. Iya. Kayak kayak kok bisa gitu. Kayak bisa menyentuh orang dengan kalimat yang nggak bisa kita bayangkan dan nggak bisa kita omong gini nih. Kayak keren banget. Iya. Andai saja Tulus mau duet sama Gita, bikin karya bareng yang diciptakan berdua, itu gimana perasaan kita? Wah, itu mimpi sih. Itu Tapi mimpi mungkin bisa menjadi kenyataan ya. Iya. Semoga aja sih Yang kalau ada penting- kesempatan. Yang penting kerja keras sampai gila ya. Yes. Kerja sampai gila. Ini ada pertanyaan Git. Oh ini sudah sih. Kalau ada itu tadi ada pertanyaan tuh, kalau disuruh duet untuk nyanyi, kamu milih duet dengan Teh Ocha, Tulus atau Keke? Aku bukan boneka. Sudah jelas ya, Itu sudah pasti. Udah jelas. Harusnya Tulus kan. Oh ini pertanyaannya udah dari kemarin ini. Ini fakta atau hoax? Kalau kamu ini sebenarnya juga ahli di bidang content writing, ngajar, dan ini juga paling menarik, jago bahasa Korea. Coba sedikit. Bener gak sih kamu memang senang nulis? Content writing
konten ini dapat dari mana nih? Nggak tahu menarik nih. nih. Nggak tahu Ini nih. tim risetnya yang menarik nih. Dapat dari mana nih? aku bisanya ngajar. Itu ngajar bener sih. Nggak tahu ini dapat dari mana ya, tapi Bener ngajar. bener ngajar. Karena aku pernah beberapa kali volunteer untuk ngajar. Ngajar. Terakhir waktu itu pernah di kakak asuh. Ngajar untuk teman-teman anak jalanan di sekolah master Depok. Oke. Itu paling. Kalau content writing tidak tahu ya, tidak bisa aku tuh, tidak bisa. Tapi pengen sekali bikin lagu sendiri, pengen Oh, sekali nulis. maksudnya songwriting kali ya? Enggak. Dalam artian yang sama mungkin tapi agak luas ya. Oke. Agak luas. Sering nulis gak sih? Ya sering nulis. Sering nulis ya. Model-model kamu kan pasti nggak mau ya deket-deket sama model-model tulisan tulus, pasti kamu mau ini gitar. Ya gitu. betul. Kamu mau pernah coba nggak menulis dengan gaya-gaya bahasa jadul combine dengan bahasa-bahasa sekarang gitu? Aku pernah nyoba sih, tapi aku tuh nggak berani gitu loh, nggak berani nulis yang aku nggak bisa mempertanggungjawabkan itu. Sedangkan kalau bahasa yang lama itu kan nggak familiar dong. Nah aku takut aja gitu penggunaannya salah atau itu memiliki arti yang sebenarnya lebih dalam daripada itu, atau aku bisa salah mengaplikasikannya dalam musik, dalam lirikku gitu. Jadi lebih baik yang orang pahami sekarang saja. Orang familiar lah, setidaknya orang pernah dengar, tapi memang tak biasa didengar. Gitu. Tapi kalau perputarannya memang saja ya lirik-lirik dulu itu mulai kembali disukai sama orang-orang sekarang sih gitu. Itu saranku untuk coba kulik-kulik. Oke. Bahasa-bahasa yang lama. Kalau ngajar gitu, ngajar selain memang kamu punya cita-cita jadi guru? Aku sebenarnya karena papaku juga ngajar, mungkin kedapetan kali ya kecipratan bakat-bakat ngasih tauin ke orang gitu. Dan aku suka sih ngajar, asik sebenarnya karena apa ya? Gimana kita bisa mendapatkan materi terus kita kasih ke orang, itu tuh punya apa ya? Punya seninya sendiri gitu. Mengajar tuh punya seninya, jadi sangat ada kepuasan gitu. Betul, kayak oh lu ngerti. Oh mantap, berarti gue berhasil gitu. Ngajar apa biasanya gitu? Aku waktu itu ngajar bahasa Indonesia, ngajar matematika juga pernah ya, tapi kan matematika SD ya, kayak matematika bercanda gitu ya, tapi sebenarnya kayak itu krusial matematika. Terus aku juga pernah ngajar yang kayak belajar warna, belajar apa memori gitu, maksudnya nginget kayak main hal-hal yang gimana sih, contohnya kayak ini hewan apa, ini warna apa, kayak gitu-gitu lah yang lucu-lucu sama teman-teman. Pernah nggak pada fase akhir-akhir ini begitu kamu jadi orang besar nanti penyanyi terkenal dengan rezeki yang luar biasa, pengen nggak sih bikin sekolah apa anak-anak jalanan terus kamu ngajar sendiri? Wah, aku itu mimpinya besar banget sih, tapi aku belum pernah kepikiran sih sebenarnya. Oh baru aku nih. Tapi menarik juga sebenarnya. menarik. Oke, ada yang cerita ke saya bahwa kamu ini jago juga bahasa Korea. Kebetulan aku kuliah di Bahasa dan Kebudayaan Korea. Oh, kuliahnya di Korea ya. Bisa nggak sih? Sastra Korea lah. Oh, sastra Korea ya. Sastra Korea itu memang Korea yang memang Koreanya ya. Sastra Korea. Betul. Berarti suka drakor juga dong? Suka drakor iya, tapi nggak, maksudnya alasan kenapa masuk Bahasa dan Kebudayaan Korea itu tidak selamanya bukan karena drakor, tentang drakor dan K-pop. Awal mulanya gimana? Tentu menyukai K-pop itu menjadi salah satu faktor, tapi sebenarnya karena aku suka aja mereka dan aku ngeliat ada prospek. Kayak sekarang Korea tuh di mana-mana nggak sih? Kayak dari ya kita coba deh ke lewat tol ada poster BTS. Maksudnya kayak Korea tuh udah di mana-mana dengan style, dengan makanan, fashion. Iya, kadang-kadang saya juga heran gitu. Kadang-kadang Twitter itu setiap hari pasti ada aja Koreanya. Trending Twitter itu Korea semua. Tuh, itu udah the power Korea, the power of Korea itu sudah mulai menjalar ke dunia internasional dan
pada saat 2018, aku kan angkatan 2018. Aku udah melihat itu, maksudnya aku lihat kayak ini ada, maksudnya dibutuhkan nih orang-orang yang mengerti Korea mungkin di kedepannya, dan aku melihat peluang itu sih waktu itu. Itu yang membuat kamu masuk di UI ya? Oke. Bisa nggak sih Git? Bahasa Korea coba dong. Nggak mau ah. Kenapa? Nggak mau ah. Dikit aja? Nggak mau. Dua kata. Annyeonghaseyo. Udah. Sekarang ini banyak sekali musik-musik Korea juga luar biasa. Git, yang paling kamu sukai Git? Aku paling suka EXO. EXO. Om tahu EXO? Perlu kulik dulu. Ya aku Kalau film Git? Oh, film aku paling banget suka. Aduh, aku lupa lagi judulnya, tapi paling kisah apa itu? Bentar dulu, aku lagi pikir-pikir deh. Oke, kisah apa coba? Atau pemerannya siapa? Ini filmnya tentang anak kecil. Jadi dia itu anak TK. Aku lupa. Sebenarnya dia anak TK, dalam perjalanan pulang atau sebenarnya perjalanan pergi ke sekolah, terus tiba-tiba dia lihat ada bapak. Bapak tuh udah kayak lusuh banget gitu. Dan ternyata bapak itu memperkosa dia. Pokoknya parah banget itu ceritanya, tapi aku lupa sebenarnya judulnya apa. Ya nanti biar teman-teman cari sendiri judulnya. Ya, Kak. itu film keren banget sih jujur. Dan itu kejadian asli dari kisah nyata. Kisah nyata. Gimana orang tuanya mencari keadilan kayaknya deh. Mencari keadilan untuk anaknya itu. Terus aktor nih Git. Siapa yang paling kamu suka? Aku suka Lee Min Ho kah? Lee Min Ho. Aku suka Gong Yoo sih. Gong Yoo. Iya. Ya, semoga saya juga bisa tahu Gong Yoo itu yang mana. Memang Korea ini banyak banget pasti yang nggak familiar. Ya karena mungkin generasinya ya. Iya, betul. Aku sebenarnya tertarik dengan konten yang kamu buat pada saat itu sih. Kalau sekarang ini kan Indonesia Korea banget. Kapan ya Indonesia itu kearifan lokal banget atau Gita banget gitu? Pengen juga punya keinginan gitu. Masa kita harus Korea terus? Kapan kita nginjak kaki kita sendiri gitu? Di mana-mana Korea gitu. Sebenarnya itu PR buat aku sih dan generasi aku. Gimana caranya kita supaya bisa ini loh, influencer Indonesia tuh gini banget loh di dunia. Itu sebenarnya PR kita sih, PR generasi sekarang. Gimana caranya supaya kita yang menggali kita sendiri dan menambahkan rasa bangga, dengan rasa proud membawa Indonesia ke kancah. Saya bangga kita nyanyikan lagu daerah duet dengan artis luar itu, penyanyi luar negeri. Itu bangga banget, walaupun kita nggak pernah ketemu ya, tapi aku bangga punya kita. Mungkin nggak sih kamu bikin yang kayak gitu lebih banyak dan mengajak orang-orang bikin gitu? Mungkin sih. Possible. Sebenarnya itu nggak sulit sebenarnya untuk dilakukan. Ya mungkin karena Om memberikan konten itu, ide konten itu aku akan buat. Dan itu disukai banyak orang kan. Bahkan gitu. Ini aku pernah di salah satu pasar ya. Terakhir kita ke pasar apa nih? Cipanas ya? Cianjur. Bukan Cipanasnya atau Cipanasnya? Kabupaten Cianjur. Saya dengar suara Gita, tapi bukan sama Megan ya. Yang satu lagi itu siapa? Yang kearifan lokal berikutnya? Aku nyanyi apa ya? Aku lupa. Sama cowok kalau nggak salah. Yang lagu daerah. Lagu daerah atau lagu Indonesia gitu? Aku lupa. Ada berapa sih yang kearifan lokal kamu sempat? Kearifan lokal aku ada 2. Yang ampar-ampar pisang sama apa ya? Coba Kak lihat itu aku pun lupa. Coba dong kita ampar-ampar pisang yang gimana sih? Ampar-ampar pisang
Pisangku belum masak, masak sebiji digorong pari-pari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cengcurupan, tarundung. Gitu. Itu gila banget sih. Hah? Itu satu sama. Oh ya itu apa lagunya? Tokecang ya? Oh iya Tokecang. Tokecang. Itu gila banget sih, gila banget. Wow. Aku biasanya kalau aku ini banyak nemuin bakat penyanyi ya. Tapi aku merinding sih denger kamu nyanyi. Wow. Oke, fix. Aku akan cari cara kamu duet sama Tulus. Amin. Pengen nggak sebagai penyanyi, kita kembali ke pertanyaan nih. Pengen nggak sebagai penyanyi? Kok aku blank ya? Mungkin kalau denger Tokecang udah nih kali. Pengen nggak sebagai penyanyi yang cukup kuat di TikTok, bikin karya sendiri gitu? Tentu. Aku sekarang bukan. Tanggal 4 Desember nanti aku mau rilis single. Wow. Single perdana. Single perdana ya. Yes. Ini adalah karya pertama. Yes. Ini digarap Gita sendiri. Betul. Dan dibantu sama Kak Ezra Hi-Fi. Hi-Fi. Ya. Ini akan diupload di YouTube Gita. Betul. Gimana sih prosesnya pembuatan single ini Git? Sebenarnya aku udah lumayan nulis lagu banyak. Tapi sama seperti waktu itu ada produser yang dari Jakarta Movin, Kak Nuya, dia nanya ke aku, kamu punya lagu sendiri nggak? Okay. Aku bilang aku punya. Okay. Terus dia minta dengar dan aku merasa belum siap untuk ngasih lagu aku yang sebelum-sebelumnya. Okay. Sampai akhirnya lagu yang nanti tanggal 4 nanti itu aku bikin bulan lalu sekitar awal Oktober. Itu gak tau kenapa tiba-tiba aja aku lagi di Bogor, lagi liburan sama keluarga, terus aku jam 3 pagi keluar dari villa kita, terus aku kayak aduh sepi banget ya, apalagi kan Bogor tuh kan sejuk senja gitu kan, kayak aku terbawa suasana. Terus kebetulan aku kesepian banget di saat itu karena nggak ada orang, sepi, terus bukan sepi karena nggak ada pacar, bukan ya? Bukan. Ya itu mungkin tapi judulnya Solekmu kalau nggak salah ya? Itu sebenarnya bagian dari kampanyenya. Okay. Tapi judulnya belum kita spill. Oh belum. Boleh nggak dapat bocoran karena ini juga nanti akan rilisnya juga setelah rilis. Oh iya ya, oke. Judulnya Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Hal Indah butuh waktu untuk datang. Kenapa sepanjang itu judulnya? Karena sebenarnya itu juga termasuk ini sih perdebatan di antara aku dan produser dan teman-teman sekitar aku. Lu yakin judulnya panjang? Tapi sebenarnya aku bisa aja ganti judulnya. Tapi sebenarnya pesan yang paling unggul dalam lagu itu Halinda butuh waktu untuk datang. Butuh waktu untuk datang. Kenapa bisa Halinda butuh waktu untuk datang? Kenapa kamu bersikukuh untuk judulnya itu? Karena aku di umurku yang segini aku menyadari kalau proses tuh ada gitu. Oke. Nggak semuanya tuh nggak semua serba instan gitu. Oke. Nggak ada yang instan di dunia ini dan semuanya butuh proses. Tapi kadang kita terlalu tergesa-gesa, terlalu banyak mempertanyakan diri. Sebenarnya kita kapan sih nih? Misalnya kayak contohnya, kapan sih gue jadi artis gitu? Kapan sih gue jadi selebriti super duper mega bintang? Kadang kita bertanya-tanya, padahal sebenarnya itu semua butuh proses gitu. Dan memang hal indah itu butuh waktu untuk datang gitu. Dan lagu hal ini itu siapa sih? Lagu ini ya, aku kasih ya cerita tentang lagu ini adalah jomblo, udah beberapa tahun, sampai dia mempertanyakan, kok gue nggak deserve cinta ya? Kapan sih lo datang gitu? Iya, gue udah mempercantik diri, gue udah mempercantik diri gue, apakah gue kurang baik?
gue bakal mempercantik diri gue lebih dari kadarnya yang bikin sebenarnya gue tuh nggak nyaman. Nah, aku pengen bilang kalau lu tuh nggak kurang cantik, lu tuh nggak kurang baik. Memang hal indah tuh belum datang aja, karena mereka butuh waktu untuk datang gitu. Itu sih sebenarnya. Wah, rada panjang ya ternyata. Git, boleh nggak Git minta refnya aja? Refnya? Boleh. Halida butuh waktu untuk datang. Refnya aja. Kayak solekmu bukan kurang cukup, hatimu bukan kurang hangat. Tak ada yang kurang darimu, kau sempurna, kau harus tahu. Sewaktu ia tiba, kau tak akan menduga bahwa hal indah butuh waktu untuk datang. Gitu. Keren sih. Kurang lebih. Keren. Semoga sukses lagunya, single pertama. Git, biasanya begini Git. Ada momentum di mana orang itu mengalami naik turun ya. Ada naik, ada turun. Kamu pasti nggak akan puas dengan satu lagu ini kan? Betul. Pasti pengen banyak sekali menggali, membuat lagu, mencoba. Ini akan jadi karya pertama Gita yang harusnya bisa sesuai ekspektasi Gita. Ekspektasi Gita apa sih di lagu ini? Aku selama aku hidup ya, aku kan sebenarnya masih kayak remaja gitu kan, remaja labil lah istilahnya, baru kelar puber gitu-gitulah. Di umurku yang segini, aku dealing with self love. Kadang aku aja yang umur segini aja masih kayak, sebenarnya gue tuh berharga nggak sih, sebenarnya gue tuh cakep gak sih kayak gini. Apalagi om gitu misalnya, pasti kan om udah cukup dewasa untuk menghargai diri sendiri gitu. Nah, aku pengen dengan lagu aku ini, aku pengen, ekspektasiku adalah teman-teman aku yang seumuran juga sama aku, atau yang lebih muda atau yang lebih tua juga, bisa nyadar kalau misalnya kita tuh butuh self love gitu. Ya tidak terlalu berlebihan, tapi secukupnya, self love yang secukupnya. Dimana jangan minta validasi dari orang dulu sebelum kalian memvalidasikan diri kalian kalau kalian tuh berharga gitu. Itu sih paling. Dan pasti tidak akan cukup berhenti di sini pasti ya. Iya, paling entah aku nggak ada goals di mana aku harus ya mau viewersnya segini, lagu ini viral, lagu ini dikenalnya. Sebenarnya enggak, itu bukan tujuan aku sih. Aku lebih kayak orang bisa dengar dan orang benar-benar mengimani lagunya gitu loh, karena ini pesan urgensi aku gitu. Kalau kita tuh butuh mencintai diri kita lebih dibandingkan kita minta orang buat cinta diri kita gitu. Gitu sih paling. Iya, semoga sukses lagunya. Terima kasih banyak Om. Dan aku nanti ikut bantu promo lagunya gitu. Git, kalau kamu setelah rilis nih single ini, aku suka sih dengan pernyataanmu barusan bahwa aku nggak peduli berapa viewersnya, aku nggak peduli, yang penting pesannya sampai gitu kan. Lagu itu garis tangan gitu. Aku pernah rilis satu lagu Tata Janeta sama Bunda Maya, sempat viral di mana-mana dan view-nya lumayan 80 jutaan lah ya. Tapi ya apa ya, aku kurang ini aja, kurang ya kok gitu doang gitu. Dan setiap lagu itu pasti ada garis tangannya masing-masing. Dan ada juga satu lagu artisku yang di awalnya tuh nggak didengar sama sekali. Setelah setahun baru rame gitu. Itu terjadi. Maka lagu itu garis tangan sih gitu. Dan aku seneng kamu sudah nggak peduli soal itu. Yang penting pesannya sampai di lagu itu. Semoga kamu nggak berhenti di karya itu sih gitu. Masih banyak karya. Kalaupun ada lagu kedua, pengennya cerita tentang apa gitu? Sebenarnya aku pengennya untuk sekarang ini, untuk lagu-lagu aku kan nanti bakal ada EP, bakal ada kumpulan dari lagu-lagu ini. Sebenarnya gambaran besarnya adalah tentang self love.
Oke. Self love tapi dengan cerita-cerita yang berbeda. Mungkin akan berubah, tapi Kira-kira gitulah ya keinginanmu kira-kira ya. gitu, kira-kira Oke, gitu. oke. Kalau nanti jadi penyanyi besar kan. Amin. Dan aku punya keyakinan itu karena suaramu juga cukup kuat. Kalau disuruh milih nyanyi di sebuah konser besar atau nyanyi dengan konser yang ya kegiatan sosial gitu, kamu milih mana? Kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Katakanlah dua-duanya besar pilihannya itu, kamu milih mana gitu? Tergantung sih, kan pasti ada perjanjian dengan manajer, itu kayak pasti gak mungkin berhadapan di dua kemungkinan yang sama gitu. Kalau bisa digarap dua-duanya, tapi mungkin kalau untuk konser besar itu kan ditambah tanggung jawab yang lebih besar. Sedangkan kalau konser kegiatan sosial, ya aku bisa nolong dengan hal lain juga gitu. Kalau konser besar kan pasti konser besar berarti melibatkan orang yang banyak kan. Iya. Ya. Termasuk konser amal juga melibatkan banyak orang. Lumayan menjebak ya. Ya memang cukup menarik sih diskusi kita pada obrolan kita pada malam hari ini. Tapi aku berharap kita belum selesai gitu. Kita masih banyak yang kamu kok udah deg-degan gitu gitu. Aku nggak ngerti kamu kedinginan sebenarnya. Kedinginan. Oke gitu. Siapa orang paling berjasa di lagu yang akan kamu rilis besok? Paling berjasa? Manajerku yang merangkap menjadi kakakku. Salah, kakakku yang merangkap menjadi manajerku. Kakak kandung ya? Iya, kakak kandung. Siapa namanya gitu? Cecil. Nih, akun depan. Instagramnya mungkin? Oh, Cecilia Morinta. Cecilia. Udah punya pasangan? Sudah. Kayaknya sudah. yang sebenarnya drive dia untuk makin menolong aku tuh karena ada pacarnya. Oh gitu. Jadi saling membantu. Gitu. Mungkin kalau tadi dia sendiri juga males sebenarnya. Gitu ya. Iya. Oke. Yang paling berjasa dia. Iya, dia paling berjasa. Sebenarnya dia yang bikin aku makin semangat untuk keluar dari kayak contohnya TV, terus dia apa namanya? Kita harus benar-benar memanfaatkan momentum ini dengan bikin lagu. Dia tuh kakak aku ini gak mau aku dijahatin orang sebenarnya. Walaupun dia sebenarnya nggak ngerti tentang per entertainmentan itu dia nggak ngerti, cuma dia mau belajar dan dia mau adanya dikadalin orang aja sebenarnya. Benar. Berjasa banget sih. Git, kalau kamu setelah rilis single ini ada batasan nggak sih kapan gitu mau rilis single lagi? Semoga aja sampai Maret aku udah punya 3. Sampai Maret punya 3. Sampai Maret aku bisa janji 3 sih untuk diri aku sendiri sih sebenarnya. Dan untuk diriku sendiri dan untuk teman-teman semua 3 sih. Oke, salah satunya dengan Tulus ya. Amin. Demands Entertainment tapi. Aku jabanin sih. Amin. Kalau ada kesempatan aku keren banget. Iya. Git, sebelum kita akhiri diskusi ini, lagu yang paling kamu suka, boleh nggak dinyanyikan di sini gitu? Yang paling kamu suka, itu yang membuat kamu, aku pengen buat lagu kayak gini nih. Gitu. Tapi lagu bahasa Inggris gak apa-apa? Tapi kita cek dulu ya, kalau gimana kita potong karena masih ada. Jadi masalah atau enggak nanti kita diskusi gampang. Judulnya The Climb. The Climb. Lagunya Miley Cyrus. Oke. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you gotta have to lose. And about how fast I get there. And about what's waiting on the other side. It's the climb. Wow. Judulnya tentang proses lagi tuh. Gak ada instan. Aku tuh suka banget lagu-lagu yang kayak apa ya? Lagu-lagu yang menunjukkan kalau semangat sih. Iya, semua tuh instan. Yay. Oke, kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelum aku akhiri, sekali lagi aku minta kamu nyanyiin ref lagumu sendiri. Ini akan kita posting nanti setelah lagumu rilis. Oke. 1, 2,
Solekmu bukan kurang cukup, hatimu bukan kurang hangat. Tak ada yang kurang darimu, kau sempurna, kau harus tahu. Sewaktu ia tiba, kau tak akan menduga bahwa hal indah butuh waktu untuk datang. Oh, sekali lagi dong tepuk tangan buat Gita. Baik teman-teman sekalian, banyak sekali yang tadi, sebenarnya masih banyak sekali juga yang ingin saya kulik di Gita. Tapi nanti moga-moga setelah rilis single pertama kita bisa ketemu lagi gitu ya di podcast Mas Mansuri. Baik teman-teman sekalian, kita tidak memilih lahir sebagai anak kaya atau miskin, dari orang tua yang harmonis atau yang sering berkelahi. Tapi kita bisa memilih untuk menjadi orang yang sukses dengan talenta yang Tuhan berikan. Gita adalah salah satu cerminan bahwa talenta yang diajarkan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada dia, bisa diasah dan dimanfaatkan untuk sepenuhnya kebaikan dirinya, keluarganya, orang banyak. Terima kasih sekali lagi Git untuk waktunya datang di podcast Mas Mansuri, karena podcast ini podcast milik publik. Maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of voiceless. Sukses kita. Terima kasih Om. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya Mas Mansuri. Bye bye.